Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Peternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda tidak bosan dengan tampilan video saya ini yang apa adanya. Yang terpenting ambil yang terbaik dari tips yang saya berikan dan pengalaman yang saya share yang bisa Anda pakai di kandang Anda. Yang buruk tinggalkan. Lagian ini kan Pak, channelnya channel beternak gitu, channel edukasi. Jadi yang perlu diambil yang pokok-pokoknya saja, jadi yang intinya. Nah, jadi gini Pak, permasalahan yang sering dihadapi oleh para peternak ini adalah FCR tinggi dan kematian ayam broiler yang juga tinggi. Tentu ini akan menyebabkan kerugian pada si peternak. Hal ini dimanfaatkan untuk beberapa iklan, ya, iklan obat ayam lah. Kadang saya itu kayak ketawa gitu loh Pak, ngelihat iklan obat ayam yang terlalu menggembor-gemborkan. Misalnya ada yang judulnya begini, obat ini bisa menekan kematian ayam broiler. Kalau peternak pemula itu langsung percaya Pak. Ada juga yang videonya, semenjak saya memakai obat ayam broiler ini, ayam saya menjadi lebih gemuk dan kematiannya lebih rendah. Nah, itu jangan langsung percaya Pak. Ya. Apakah Anda sebodoh itu kira-kira percaya obat yang hanya satu jenis obat bisa menyelamatkan populasi 10.000 ekor ayam? Tentu ini agak nggak masuk akal. Saran saya, pelajari saja Pak. 1. Ayam broiler di saat brooding perawatan yang bagus bagaimana? Nah, ini bagi pemula. Ketika ayam broiler Anda baru masuk, sediakan sekam yang cukup tebal. Ya, sebagus-bagusnya tebal sekam itu 4-5 cm. Nah, selanjutnya pemanasan Anda harus cukup. Ya, pemanasan Anda harus cukup. Karena kenapa? Pemanas itu, masa brooding itu menentukan kondisi fisik Anda ke depannya lagi sampai masa panen. Jadi jangan anggap sepele masa brooding ini. Kalau obat-obatan itu hanya mendukung, contoh, Amkol, saya memberikan Amkol untuk mendukung pencernaan ayam. Supaya pencernaan ayam lebih kuat dan kuman-kuman di dalam usus ayam mungkin ya, dan itu mati. Dan tentunya ayam menjadi lebih sehat. Dan itu pendukung, bukan yang utama. Kadang kalau orang melihat saya Pak, beternak, berhasil, yang ditanya apa? Obat. Obat yang ditanya, bukan cara merawatnya yang ditanya. Jadi, bang obatnya apa? Kok ayamnya bisa bagus? Mungkin dia nggak pernah lihat ayam saya yang pernah banyak mati, atau periode ini ya saya untungnya tipis, FCR-nya tinggi. Padahal obat yang saya gunakan tetap sama. Kalau memang obat yang digunakan itu bisa membuat hal-hal ajaib yang seperti menekan kematian ayam broiler, terus bobotnya luar biasa, tentu saya akan mengalaminya setiap periode. Ini di setiap periode saya menggunakan obat-obatan vitamin yang sama dan hasilnya berbeda. Jadi jangan jadi korban iklan Pak ya. Jangan jadi korban iklan gitu. Tentu juga penentu keberhasilan panen Anda ini sangat ditentukan dengan kualitas bibit. Ya. Makin bagus bibit Anda, makin besar kemungkinan Anda panennya untung. Termasuk pakan. Jangan asal pakan murah yang dibeli. Sudah sering saya bilang untuk para peternak mandiri, pengen untung besar karena biaya pakannya besar, dibelinya lah pakan murah. Pakan untuk penampungan diberikannya kepada ayam broiler. Ya kurus-kurus ayamnya. Itu malah yang membuat bengkak FCR. Nah, selanjutnya tentang masalah pemberian obat. Sudah sering juga saya bahas. Nggak perlu Anda tanya merek bang, misalnya
Obat merek A diberikannya kapan? Intinya Pak, hal-hal yang berhubungan dengan vitamin, penambah nafsu makan, itu berikanlah di malam hari. Ya. Kalau yang berhubungan dengan penyakit bisa Anda berikan di sore hari. Kalau yang berhubungan dengan misalnya vitamin C, elektrolit, berikan di pagi hari untuk menahan panas di siang hari. Nah, Bang, kalau misalnya ayam kita disemprot enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa disemprot ayam broiler. Asal dibiasakan. Jadi misalnya ayam Anda itu di umur 14 hari mulai Anda semprot sedikit-sedikit. Ya. Jangan ngejut. Di umur 27 hari ayam Anda misalnya nggak biasa disemprot karena panas terpaksa Anda semprot. Ya tetap tiwas ayamnya Pak. Karena ayamnya kaget, stres gitu loh. Ya. Coba itu Anda perhatikan itu Pak. Iklan obat-obat ayam yang sakti itu. Ya, yang berhubungan dengan kematian, penambah bobot ayam. Ada juga obat-obatan yang bagus itu. Dan tentunya kita sebagai peternak yang cerdas itu membaca kandungan obatnya. Ya. Kadang obat-obatan ayam ini Pak, ada merek A, merek B, kandungannya sama saja. Cuma beda harga, beda perusahaan yang membuat. Nah, karena kita nggak tahu, kita belilah kedua-duanya. Yang terjadi apa? Mubazir. Vitaminnya mubazir. Perlu diingat, ayam broiler ini Pak, saya sudah tanya ke dokter hewan. Dia itu cuma butuh vitaminnya sedikit. Kalau kebanyakan itu dibuang lewat kotoran ayam itu. Jadi misalnya Anda berikan vitamin C itu aturan pakainya 1 gram per 1 liter. Anda berikanlah kan misalnya 15 gram per 1 liter. Sama saja hasilnya. Malah cenderung ayam Anda nanti nggak optimal tumbuhnya. Karena ada juga itu kan, kalau kita bagi manusia ini, kelebihan vitamin A bisa berdampak misalnya pada kulit. Kelebihan vitamin C bisa berdampak pada apalah misalnya. Nah begitu juga dengan ayam saya rasa Pak. Karena ayam juga makhluk hidup. Terus kalau Anda mau meningkatkan, saran saya ini Pak ya, saya sudah mulai sadar. Kita nggak bisa nolak teknologi. Mau tingkat keberhasilan peternakan Anda itu lebih besar, silakan pakai close house. Kalau Anda ada modal juga tapi kan. Kenapa Bang menyarankan close house? Karena berdasarkan yang saya sudah lihat, saya tanya pengalaman teman, close house itu Pak, dia suhunya bisa dikontrol gitu. Jadi misalnya gini, ayam broiler itu waktu kecilnya butuh suhu 36 ini misalnya. Ya dikontrol, disesuaikan dengan umur suhunya. Beda dengan yang open house, mengandalkan ayam. Kalau ada yang bilang enggak, hasil kandang open house saya itu bisa menyaingi close house. Iya, kadang-kadang bisa kalau cuaca lagi menjanjikan. Kalau misalnya hujan panas, nah cobalah saingin open house itu kalau bisa. Saya ini peternak open house. Tapi saya sekarang mengakui kalau close house tingkat keberhasilannya itu lebih besar. Tapi mungkin operasionalnya lebih besar. Tapi ada yang komentar kemarin, enggak kok Bang, enggak beda jauh. Tapi tetap ya lebih besar. Karena kenapa? Dia bilang close house sekarang sudah ada alat-alat yang menggunakan listrik fase 1. Pas 1. Jadi mungkin nanti saya coba tanya-tanya dulu, mungkin ada referensi ya untuk peternak seperti saya ini, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi, di sana saya menjual obat lalat, atau baca tulisan yang di atas ini ya, harganya, nomor WA yang harus dihubungi untuk membeli produk saya ya. Bagi Anda yang punya kandang misalnya lalatnya banyak, terus sudah diprotes orang, boleh Anda beli obat lalat saya, khusus kandang open house. Kalau kandang close house bisa juga dipakai, tapi nggak bisa Pak disemprotkan di dalam kandang, karena itu tidak boleh kena ayam. Karena kenapa? Itu racun Pak. Dan saya rasa semua obat lalat itu nggak boleh kena ayam. Kalau kena dikit-dikit boleh lah ya.
Tapi kan diarahkannya ke bawah, ke kotoran ayam itu. Jadi tujuan obat lalat saya itu membuat kotoran ayam itu menjadi racun bagi lalat itu sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.